Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zomble Code. Ini adalah video pertama saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan bahasa pemrograman Python. Langsung saja kita memasuki topik utama. Di sini, ada beberapa topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu apa itu Python, kenapa harus belajar Python, di mana Python digunakan, popular framework dan modul pada Python, fitur pada Python, dan history Python. Apa itu Python? Python merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan dalam pengembangan software, pemrograman web, artificial intelligence, dan berbagai bidang lainnya. Python juga mendukung beberapa pola programming seperti konsep OOP, imperative, dan procedural programming style. Saya akan menjelaskan secara singkat tiga pola tersebut. Yang pertama, konsep OOP. Konsep OOP merupakan sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek sebagai unit dasar untuk membangun sebuah program. Yang kedua, pola imperatif. Pola imperatif merupakan paradigma pemrograman yang berfokus pada bagaimana suatu tugas harus dilakukan dengan menentukan langkah-langkah secara jelas. Yang ketiga, ada konsep procedural. Konsep procedural merupakan paradigma pemrograman di mana program didefinisikan sebagai serangkaian prosedur yang dipanggil secara berurutan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kenapa harus belajar Python? Python memiliki sejumlah alasan yang membuatnya menarik untuk dipelajari. Yang pertama, Python memiliki sintaks yang mudah dipahami, layaknya seperti bahasa Inggris yang digunakan sehari-hari. Yang kedua, Python dapat digunakan di berbagai keperluan seperti di web, data analis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Python merupakan bahasa yang interpreter sehingga programmer memungkinkan untuk mengeksekusi kode secara langsung tanpa harus mengkompilasi terlebih dahulu. Yang keempat, Python kaya dengan library yang menyediakan berbagai fungsi dan modul tambahan sehingga akan mempermudahkan programmer untuk mengembangkan suatu aplikasi. Yang kelima, Python sangat dinamis dalam pengalokasian memori sehingga meminimalkan terjadinya buffer overflow. Tidak seperti kebanyakan bahasa pemrograman yang pengalokasian memori harus dilakukan oleh si programmer itu sendiri. Selanjutnya, di mana Python digunakan? Python biasa digunakan dalam berbagai bidang seperti data science, di mana contoh penggunaannya seperti analisis data, memvisualisasikan data, dan masih banyak yang lainnya. Aplikasi desktop. Untuk aplikasi desktop yang dibuat menggunakan Python yaitu Dropbox, Spotify, Blender, dan lainnya. Aplikasi konsul. Aplikasi konsul adalah aplikasi yang berbasis konsul yang berjalan di command line atau shell, seperti contohnya aplikasi pemantauan sistem, aplikasi to-do list. Aplikasi mobile. Aplikasi mobile yang dibuat menggunakan bahasa Python seperti Paint, KiwiMD, Kiwi Catalog, dan lainnya. Software development. Python bisa juga digunakan untuk software development process. Python sendiri berfungsi sebagai bahasa pendukung dan dapat digunakan untuk membangun kontrol dan manajemen pada software development process. Kecerdasan buatan atau AI. Python sering digunakan untuk pembuatan aplikasi kecerdasan buatan karena kelebihannya dalam pemrosesan data,
dukungan yang kuat untuk library dan framework AI. Aplikasi web. Python dapat juga digunakan untuk menggunakan aplikasi web dengan bantuan framework seperti Django, Flask, atau Pyramid. Salah satu contoh aplikasi web yang dibangun menggunakan Python yaitu Instagram. Aplikasi 3D CAD. Python sering digunakan dalam aplikasi 3D CAD untuk mengotomatiskan tugas-tugas tertentu seperti pemodelan geometris, manipulasi data, atau pembuatan skrip untuk algoritma custom. Misalnya, FreeCAD. FreeCAD adalah aplikasi 3D CAD yang memanfaatkan Python sebagai bahasa skrip internalnya, memungkinkan untuk penggunaan membuat skrip yang dapat mengotomatiskan berbagai tugas dalam proses desain atau analisis. Computer Science. Python digunakan secara luas dalam computer science untuk berbagai tujuan seperti pengembangan perangkat lunak, pemrosesan data, pemodelan matematika, dan lain-lain. Sebagai contoh, dalam machine learning, Python sering dipilih sebagai bahasa utama karena library dan framework yang kuat seperti TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn. Popular framework. Sebelum kita mulai membahas framework pada Python yang populer, penting untuk memahami apa itu sebuah framework dan peran pentingnya dalam pengembangan perangkat lunak. Framework merupakan kerangka kerja yang menyediakan struktur dan alat bantu untuk mempermudah proses pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan framework, programmer atau developer dapat memanfaatkan beberapa fitur dan fungsionalitas yang dibangun sebelumnya tanpa harus dibangun dari nol. Ini memungkinkan mereka untuk hanya fokus pada logik bisnis aplikasi mereka daripada menghabiskan waktu untuk membuat komponen dasar dari awal. Saat ini, ada sejumlah framework Python yang sangat populer dan sering digunakan oleh para pengembang di seluruh dunia. Dalam video kali ini, kita hanya akan membahas beberapa framework populer saja yang sering digunakan pada bidang matematika, machine learning, dan web development. Pada bidang matematika, framework yang sering digunakan yaitu NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib. NumPy merupakan library untuk komputasi numerik yang menyediakan objek array multidimensi dan sangat efisiensi dalam operasi matematika dan aljabar linier. SciPy yaitu guna untuk memperluas fungsionalitas framework NumPy dengan menyediakan algoritma dan fungsi matematika yang lebih maju, serta rutinitas untuk integrasi, optimasi, interpolasi, transformasi Fourier, dan lain sebagainya. SciPy sangat berguna dalam analisis data, pemodelan statistik, dan simulasi. Pandas. Pandas merupakan pustaka Python yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data dengan menyediakan struktur data berlabel seperti data frame yang mirip dengan tabel dalam basis data, memungkinkan untuk memanipulasi data dengan mudah, termasuk filter, pengelompokan, dan agregasi. Pustaka ini sering digunakan dalam pengolahan data, eksplorasi data, dan persiapan data untuk analisis lebih lanjut. Matplotlib merupakan library untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik dan plot dengan menyediakan antarmuka yang mirip dengan MATLAB, sehingga mudah dipahami bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan MATLAB. Library ini memungkinkan pembuatan berbagai jenis plot termasuk scatter plot, line plot, histogram, dan lain-lain, dan sering digunakan dalam ilmu data, penelitian ilmiah, dan presentasi data. Pada machine learning,
Popular framework berupa TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn. TensorFlow adalah platform machine learning open source yang dikembangkan oleh Google, memungkinkan pengembangan model machine learning dengan mudah dan skala besar. Platform ini mendukung berbagai jenis model, termasuk jaringan neural network, serta komputasi numerik yang efisien dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan analisis data. PyTorch merupakan framework machine learning open source yang dikembangkan oleh Facebook, dikenal karena fleksibilitasnya dan kemudahan penggunaannya, terutama untuk riset dan pengembangan model eksperimental. Framework ini memiliki arsitektur dinamis yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengubah model secara interaktif, sehingga sangat populer dalam riset AI atau Artificial Intelligence dan pengembangan aplikasi machine learning. Scikit-learn adalah library Python yang menyediakan berbagai algoritma pembelajaran mesin atau machine learning dan alat bantu untuk analisis data, mudah digunakan dan ideal untuk memulai dengan pembelajaran mesin. Library ini menyediakan algoritma untuk klasifikasi, regresi, clustering, produksi dimensi, dan lain-lain, dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi teks, pengenalan pola, dan analisis data. Popular framework pada bidang web development seperti Django, Flask, dan Pyramid. Django adalah framework web Python yang kuat dan lengkap untuk membangun aplikasi web yang scalable, menyediakan beberapa fitur termasuk ORM, sistem routing, manajemen autentikasi, dan admin panel bawaan. Framework ini memiliki filosofi Batteries Included yang memudahkan pengembangan untuk memulai proyek dengan cepat dan cocok untuk pembuatan aplikasi web kompleks dan besar. Flask merupakan framework web ringan yang mudah dipelajari dan digunakan. Dirancang untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan dengan kode yang bersih. Framework ini menyediakan alat bantu dasar untuk pengembangan web seperti routing, template, dan manajemen sesi, serta serbaguna dan cocok untuk proyek-proyek kecil dan menengah. Pyramid merupakan framework web Python yang fleksibel dan scalable, memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi web dengan berbagai ukuran dan kompleksitas. Framework ini menyediakan fleksibilitas dalam memilih komponen dan ekstensi yang ingin digunakan, serta cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan kontrol tingkat rendah dan skalabilitas yang tinggi. History Python. Python membuat pondasinya pada akhir 1980-an. Implementasi Python dimulai pada bulan Desember 1980 oleh Guido van Rossum di CWI Belanda. Pada bulan Februari 1991, Guido van Rossum menerbitkan Python pertama dengan versi 0.9.0 ke ALT Sources. Pada tahun 1994, Python versi 1.0 dirilis dengan fitur seperti lambda, map, filter, dan reduce. Kenapa Guido van Rossum menamakan Python? Ada beberapa fakta di balik pemilihan nama Python. Guido van Rossum sedang membaca naskah serial komedi BBC, Monty Python's Flying Circus. Saat itu siarannya akhir tahun 1970-an. Van Guido Rossum ingin memilih nama yang unik, singkat, dan sedikit misterius. Jadi, dia memilih untuk menamakannya sebagai Python setelah membaca naskah Monty Python's Flying Circus untuk bahasa pemrograman baru mereka. Itulah alasan kenapa Guido van Rossum menamakan bahasa pemrograman mereka sebagai Python.
Jika kalian ingin mengetahui history Python lebih lanjut, kalian bisa melihat di Wikipedia. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, sekian video kali ini dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.